Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih yang sudah tekan tombol like. Dan pada Tuan dan Nona yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Lanjut. Bab 1616 sampai bab 1620. Di ruang konferensi saat ini, Chen Zhonglei sedang duduk tegak bersama komandan tentara pemerintah, dan Chen Zhonglei sedang memikirkan cara untuk secara halus mengganggu pembicaraan damai antara Hamid dan tentara pemerintah. Tiba-tiba mendengar kata-kata Su Yingdong, dia sedikit terkejut dan tanpa sadar bertanya, "Siapa nama negosiator yang baru saja Anda sebutkan?" Su Yingdong berkata dengan canggung, "Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menjauh dan berkata kepada orang di belakangnya. Ye Chen berkata, "Tuan Ye, silakan masuk." Ye Chen mengangguk, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan masuk dengan santai. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Chen Zhonglei duduk di depan meja konferensi. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa Chen Zhonglei ini memang luar biasa. Dia tampak seperti dia baru berusia sekitar 30 tahun. Tapi 8 meridian luar biasa di tubuhnya sebenarnya terhubung 6 item. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat seorang seniman bela diri yang dapat membuka 6 meridian. Dengan kekuatan seperti ini, dia pada dasarnya dapat meledakkan semua anggota keluarga He, termasuk Tuan He, yang melayaninya di Aurus Hill. Pada saat yang sama, Ye Chen tidak bisa tidak merasa beruntung untuk Hamid. Jika bocah tua ini tidak membantunya bersiap menghadapi hari hujan, Chen Zhonglei sendiri akan dapat dengan mudah menyelinap ke markasnya dan memenggal kepalanya. Pantas saja Istana Wanlong tak terbendung sejak mereka mulai bekerja sama dengan pasukan pemerintah. Dengan penguasa yang begitu besar, oposisi Suriah bukanlah tandingan mereka. Namun, justru karena Hamid secara komprehensif meningkatkan pertahanannya sehingga ia membatasi kemungkinan pemenggalan kepala Chen Zhonglei. Meskipun Chen Zhonglei adalah prajurit bintang 6 dan kekuatannya jauh melebihi orang biasa, tubuhnya jauh dari sekuat manusia. Dinding besi jika Chen Zhonglei benar-benar terekspos, di bawah tembakan senapan mesin, mereka juga akan dipukuli hingga diayak. Memikirkan kematian tragis Lu Zanjun, Chen Zhonglei sangat ketakutan, sehingga dia tidak mengambil tindakan untuk memenggal kepala Hamid. Ketika Chen Zhonglei melihat Ye Chen masuk, ekspresinya cukup terkejut. Dia tanpa sadar bertanya, "Kamu, apakah kamu orang Cina?" "Iya." Ye Chen langsung duduk di seberangnya dan berkata dengan tenang, "Saya Hamid, penasihat militer komandan juga merupakan satu-satunya wakilnya dalam perundingan perdamaian ini. Dia memiliki wewenang penuh untuk bernegosiasi dengan Anda atas nama Komandan Hamid." Chen Zhonglei bertanya dengan sangat bingung, "Mengapa Anda, seorang Tionghoa, bergabung dengan tim Hamid?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apa yang aneh tentang ini? Semua orang mencari nafkah. Bagaimana Anda bisa bergabung dengan Istana Wanlong? Saya juga bisa bergabung Hamid." Chen Zhonglei mengerutkan kening pada Ye Chen dan berkata, "Karena kamu di sini untuk bernegosiasi, mengapa kamu masih memakai topeng? Apakah kamu tidak berani menunjukkan warna aslimu?" Ye Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada satu di ruang konferensi. Dia melepas topengnya dan berkata dengan tenang, "Saya orang yang relatif rendah hati dan tidak suka memperlihatkan wajah asli saya di depan banyak orang." Chen Zhonglei menatap wajah Ye Chen dan menemukan bahwa pemuda ini sepertinya hanya memiliki dua mata. Usianya sekitar 15 tahun, beberapa tahun lebih muda dari dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saya tidak begitu mengerti. Meskipun tim Hamid tidak pandai bertarung, mereka umumnya tidak bergaul dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Kamu masih sangat muda. Dia juga orang asing. Bagaimana dia bisa masuk ke timnya dan menjadi penasihat militer?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Dia menjadi penasihat militer berdasarkan kekuatannya." Chen Zhonglei berkata sambil tersenyum, "Saya rasa Anda tidak bisa melakukannya. Anda hanya lemah. Bahkan bagi saya, Anda tidak terlihat seperti seniman bela diri. Apa jenis kekuatan yang bisa kamu miliki?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata,
kamu belum memperhatikan bahwa pertahanan Hamid saat ini apakah mereka jauh di depan kekuatan oposisi lainnya? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa keseluruhan keterampilan dan taktik Hamid saat ini telah meningkat pesat dibandingkan dengan sebelumnya? Chen Zhonglei mengerutkan kening dan bertanya, dari apa yang Anda katakan, tampaknya ini semua dikaitkan dengan Anda. Tentu saja, Ye Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, tidak berlebihan untuk mengatakan itu kebanyakan dari mereka adalah karena saya. Chen Zhonglei mendengus dan bertanya dengan nada buruk, jadi, sepertinya kamu sangat keren. Ye Chen mengangguk, mengatupkan jarinya dan berkata, lihat, rencana taktis benteng permanen di lereng depan dan terowongan pertahanan di lereng terbalik. Panduan untuk meninggalkan semua pangkalan di lembah dan memindahkan semua pangkalan ke terowongan gunung. Ditambah bangunan tembok tinggi. Inti dari strategi mengumpulkan biji-bijian secara luas dan perlahan menjadi raja. Ini semua adalah ide saya. Dengan bimbingan esensi taktis ini, bahkan sekelompok orang berkaki lumpur dapat mengerahkan potensi tempur mereka jauh melampaui imajinasi orang biasa. Ini semua adalah ideku, dibuat khusus oleh Meade. Menilai dari 2 kemenangan besar pertama, aku memang cukup hebat. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berhenti sebentar, lalu tersenyum dan berkata, setidaknya, sedikit lebih hebat dari kamu. Chen Zhonglei memikirkan dirinya sendiri. Lebih dari 2.500 orang yang tewas secara tragis dalam posisi Hamid tiba-tiba membanting meja dengan marah dan berkata dengan marah, nak, jangan terlalu sombong. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik dan berkata, kamu berpikiran picik, benar-benar membosankan. Kamu menanyaiku karena tidak cukup hebat. Jadi aku menjawab tentang di mana aku hebat. Akibatnya, kamu menjadi marah dan marah. Apa kamu tidak mengerti pepatah itu kemenangan atau kekalahan adalah hal yang biasa di militer? Atau benarkah, mengerti? Tetapi Anda tidak boleh kalah. Chen Zhonglei tanpa sadar berkata, saya tidak bisa kalah. Ye Chen bertanya sambil tersenyum, aduh, kamu tidak boleh kalah. Lalu setelah kamu mempermalukan dirimu sendiri, kamu masih harus mengikuti aku menamparkan meja dan melotot. Apa artinya jika kamu tidak mampu untuk kalah? Inikah ambisi dari 4 perang? Raja Istana Wanlong, Chen Zhonglei tidak menyangka. Kata-kata Ye Chen begitu tepat sehingga dia dipenuhi amarah tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia juga tahu betul bahwa kekalahan di medan perang adalah kekalahan. Tidak peduli taktik menjijikkan apa yang digunakan lawan, itu bukanlah alasan kegagalannya. Saya tidak bisa bertanya kepadanya mengapa orang-orang Anda bersembunyi di bunker dan mengapa mereka memasang perangkap untuk membunuh begitu banyak saudara saya. Jika Anda menanyakan pertanyaan seperti itu, Anda benar-benar akan kehilangan muka Anda sendiri dan wajah Istana Wanlong. Jadi, dia hanya bisa mengertakkan giginya, menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata, oke, kamu hebat, aku akan mengingatmu. Ye Chen mengangguk, kamu sebaiknya mengingatnya dengan jelas. Pada saat ini, komandan tentara pemerintah yang diam di samping berbicara untuk memuluskan keadaan. Oke, kita di sini untuk pembicaraan damai hari ini, bukan untuk bertengkar. Mari kita manfaatkan waktu dan langsung ke pokok permasalahan, Chen berkata sambil tersenyum, baiklah. Langsung saja, izinkan saya berbicara terlebih dahulu tentang tuntutan inti komandan kita untuk negosiasi perdamaian ini. Komandan. Militer pemerintah buru-buru berkata, oke, katakan saja. Ye Chen berkata dengan serius, pertama-tama, kami bersedia merundingkan gencatan senjata dengan Anda. Selama Anda menghentikan pengepungan kami, maka kami akan menjaga jarak dari Anda dan mencegah satu sama lain. Ketika Chen Zhonglei mendengar ini, dia segera berkata dengan marah, lelucon yang luar biasa, Anda ingin kami menghentikan pengepungan hanya dengan satu kalimat. Mengapa? Jika kami menghentikan pengepungan, apakah Anda bersedia menyerah? Ye Chen tersenyum dan berkata, kita semua sudah dewasa. Don, jangan berbicara begitu naif. Menyerah tidak pernah mungkin, dan tidak mungkin untuk menyerah dalam hidup ini. Chen Zhonglei melihat Ye Chen mengejek kenaifannya, dia berkata dengan marah, apa, saya naif ketika saya meminta Anda untuk menyerah, tetapi Anda tidak naif ketika Anda meminta kami untuk menghentikan pengepungan. Ye Chen memutar matanya ke arahnya dan berkata, saya baru saja mengatakannya. Ini pertama-tama, Anda juga orang China.
Anda harus tahu apa arti kedua kata ini. Itu hanyalah sebuah prasyarat. Apakah Anda memahami prasyaratnya? Chen Zhonglei tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak dengan tegas. Apa yang ingin Anda negosiasikan di sini? Iya, saya masih di sini untuk memprovokasi. Melihat Chen Zhonglei marah, Ye Chen malah tersenyum dan berkata dengan emosi, "Oh, saya tiba-tiba teringat bahwa seseorang menanyakan pertanyaan serupa kepada saya lebih dari setahun yang lalu. Dia bertanya kepada saya pada waktu itu apakah saya ada di sini untuk merayakan ulang tahun saya atau tidak. Dia di sini untuk meminjam uang. Jangan sebutkan itu. Caramu mengatakan ini barusan memang terlihat seperti dia." Chen Zhonglei memarahi dengan dingin, "Jika kamu dapat meminjam uang di pesta ulang tahun orang lain, maka kamu benar-benar kacau." Ye Chen menghela nafas, "Ya, itu sangat kacau. Siapa yang mau meminjam uang dalam situasi seperti itu kecuali benar-benar diperlukan? Tetapi pada saat itu, seorang penyelamat sedang sakit parah dan sangat membutuhkan uang. Jadi saya tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Tanpa malu-malu cobalah." Ekspresi Chen Zhonglei sedikit melembut dan dia berkata dengan dingin, "Oke, tidak ada yang mau mendengar ceritamu, mari langsung ke intinya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, langsung saja ke intinya, langsung saja ke pokok permasalahan. Seperti yang saya katakan tadi, gencatan senjata antara kedua belah pihak dan penarikan diri Anda adalah prasyaratnya. Atas dasar Anda memenuhi prasyarat kami, syarat kedua kami adalah semua Wanlong istana harus keluar dari Suriah." Brengsek. Chen Zhonglei tiba-tiba menjadi geram. Dia berdiri. Jari-jarinya hampir menyentuh ujung hidung Ye Chen, mengertakkan gigi dan mengutuk. "Apakah kamu bercanda? Kamu tidak hanya meminta kami menarik pasukan kami, tetapi kamu juga meminta kami keluar dari Suriah. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani bicaralah padaku seperti ini? Kamu benar-benar tidak menganggap serius istana Wanlongku." Ye Chen berkata dengan dingin, "Aku tidak menganggap serius istana Wanlongmu sejak awal. Aku ingin kamu keluar dari Suriah. Ya, aku tidak ingin membunuhmu terlalu banyak, tapi aku ingin meninggalkanmu sesuatu untuk dimakan. Aku sangat mencintaimu. Sayang, kamu sudah menjadi sangat tua. Tidak bisa kamu bahkan mengerti ini." Saat dia berbicara, ekspresi Ye Chen menjadi dingin dan dia mengucapkan satu kata. Dia berkata dalam satu kalimat, "Lihat istana 10.000 nagamu. Lebih dari 2.000 orang meninggal dalam satu hari. Bagaimana kabarmu berperang dalam pertempuran ini? Ada 15.000 orang yang tinggal. Di sini, setiap hari Anda makan dan memberi makan kuda. Berapa lama Anda bisa bertahan dengan biaya sebesar itu? Dan perbekalan kami dapat dengan mudah mendukung 10.000 orang selama setahun. Itu tidak masalah untuk mengencangkan ikat pinggang dan bertahan selama 1,5 tahun. Senjata dan amunisi kami cukup untuk membunuh Anda 8 kali 10 kali. Dan berkat tim transportasi Anda yang terdiri dari 2.500 orang, kami sekarang memiliki cukup senjata dan amunisi untuk membunuh 15.000 orang dari Anda 18 kali, bahkan 28 kali. Kami juga menyita sejumlah besar granat pembakar dari tentara Anda yang tewas. Begitu Anda melancarkan serangan, granat pembakar ini cukup untuk membuat tentara Anda terbakar berkeping-keping. Lalu apa yang akan Anda lakukan, Komandan? Anda akan melihatnya sendiri, mata satu demi satu bola api yang menyala bergulir menuruni lereng bukit di kaki gunung. Dan setiap bola api adalah prajurit istana Wanlong Anda, jadi Anda akan melihatnya dengan mata kepala sendiri ketika saatnya tiba. Pada saat itu, prajurit Anda akan melakukannya dibakar menjadi arang hitam satu persatu dengan granat pembakarmu sendiri. Dan itu akan ditumpuk di seluruh lereng bukit dan di kaki gunung. Pada saat itu, seluruh lembah akan dipenuhi dengan bau manusia yang terbakar, daging. Baunya mungkin sangat harum. Tetapi kamu, aku hanya ingin merasa mual setelah menciumnya, dan aku bahkan ingin memuntahkan seluruh perutmu. Pada titik ini, Ye Chen mencibir, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, sungguh ironis, senjata tidak manusiawi semacam ini tidak kami persiapkan. Tapi, Anda menyiapkannya sendiri dan mengirimkannya kepada kami dengan tangan Anda sendiri." Pada saat ini, Chen Zhonglei merasa seolah jiwanya disambar petir, dan dia tercengang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia, yang terbiasa melihat angin dan ombak, takut dengan kata-kata Ye Chen.
Dia bahkan membayangkan dalam benaknya pemandangan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari istana 10.000 naga berguling menuruni lereng bukit dengan api berkobar membakar tubuh mereka, berteriak sekuat tenaga. Saat ini, dia merasa seperti baru saja melihat neraka. Dia menatap Ye Chen dengan mata ngeri dan berseru, "Kamu, siapa kamu?" Ye Chen tersenyum sedikit. "Nama keluargaku adalah Ye, kamu bisa memanggilku Tuan Ye." Komandan tentara pemerintah di samping sudah karena bingung. Dia sendiri menganjurkan perundingan damai, dan setelah mendengar isinya, pandangannya menjadi lebih teguh. Jadi, dia tanpa sadar berseru, "Tuan Ye, jika kami menarik pasukan kami, dapatkah Anda meninggalkan kamp bersenjata oposisi dan bergabung dengan tentara pemerintah? Jika memungkinkan, semua yang sebelumnya dapat dimusnahkan, dan kami akan memberikan hak otonomi penuh kepada Hamid, dan bahkan membiarkannya tetap netral dalam pertempuran kita dengan angkatan bersenjata oposisi lainnya. Saya ingin tahu apakah Panglima Hamid berniat melakukannya." Pasukan pemerintah sendiri sangat pesimis untuk menyerang Hamid. Oleh karena itu, mereka lebih memilih memasukkan Hamid. Karena mereka sangat menyadari kemampuan perang Hamid, jika dia bisa bergabung dengan tentara pemerintah, itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Ketika Chen Zhonglei mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, "Apa maksudmu? Jangan lupa, Hamid masih menanggung hutang darah lebih dari 2.500 saudara di istana Wanlong kita." Ye Chen berkata dengan tenang, "Hutang ini sama untuk memintanya kapan saja. Seperti yang saya katakan tadi, senjata dan amunisi kami cukup untuk membunuh Anda 8 kali atau bahkan 18 kali, dan para prajurit sedang gatal-gatal akhir-akhir ini. Jika Anda masih laki-laki, sebaiknya Anda melakukannya hari ini. Jika Anda pengecut dalam melancarkan serangan, maka kita dapat melanjutkan kebuntuan, itu tidak masalah bagi kami." Darah Chen Zhonglei melonjak, memikirkan apa yang dikatakan kepala istana Wan Pojun kepadanya. Dia mengambil keuntungan dari situasi dan berteriak dengan marah, "Nama belakangnya Ye, kembalilah dan beritahu Hamid bahwa dalam 10 atau 5 hari, saya, Chen Zhonglei, pasti akan memimpin pasukan saya untuk berperang dan membunuh kalian semua." Komandan tentara pemerintah tiba-tiba menjadi cemas dan berseru, "Chen Zhonglei, apa maksudmu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak bisakah kamu melihat ini? Mereka dengan sengaja menyabot pembicaraan damai antara kami dan kamu, dan mereka tidak ingin kami bergabung pasukan pemerintah." Chen Zhonglei tidak menyangka bahwa Ye Chen akan segera mengungkapkan motif fundamentalnya. Setelah mengatakannya, dia buru-buru menutupinya, "Saya tidak bersungguh-sungguh, Andalah yang memprovokasi setiap langkah." Ye Chen mengabaikannya dan menoleh ke komandan tentara pemerintah dan berkata, "Kami memiliki dongeng di Tiongkok tentang perkelahian kik dan kerang. Nelayan mendapat untung, yang mungkin berarti burung air berparuh panjang ingin makan yang montok kerang sungai. Namun mulutnya terjepit erat oleh kerang sungai. Saat kedua belah pihak menemui jalan buntu, para nelayan lewat sini dan langsung memasukkan kedua orang itu ke dalam tas." Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata lagi, "Sekarang, Anda adalah burung air, kami adalah kerang sungai, dan istana Wanlong adalah nelayan. Yang paling mereka harapkan adalah Surya akan selalu berada dalam kekacauan dan pasukan pemerintah tidak akan pernah mengalami kekacauan. Perdamaian tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga mereka hanya bisa menyerahkan wilayah ke istana Wanlong dan meminta bantuan dan perlindungan dari istana Wanlong, sehingga mereka dapat memaksimalkan kepentingan mereka di Surya." Chen Zhonglei berseru, "Berhenti bicara omong kosong di sini. Kami ketentuan kerjasama dengan pasukan pemerintah adalah bahwa hanya setelah semua kekuatan oposisi dilenyapkan, pasukan pemerintah akan mengalokasikan tanah kepada kami untuk mendirikan pangkalan tentara bayaran. Pada saat itu, seluruh Surya akan damai, dan di sana tidak akan ada situasi di mana Senipe dan kerang bertempur dan para nelayan mendapat keuntungan." Komandan tentara pemerintah mengerutkan kening dan berkata dengan serius, "Ini memang perjanjian kerjasama antara kami dan Wanlong Dian. Hanya ketika kami melenyapkan semua oposisi barulah kami beri mereka tanah dan biarkan mereka membangun pangkalan di Surya. Jadi kamu bilang situasi seperti itu tidak ada?" Ye Chen mencibir, "Hei, kamu benar-benar bodoh.
Apakah kamu benar-benar berpikir mereka akan membantumu melenyapkan oposisi sepenuhnya? Hanya Suriah yang berada dalam keadaan kacau dan selalu membutuhkan bantuan mereka. Hanya dalam keadaan seperti itu mereka dapat terus meminta berbagai keuntungan dari Anda. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, apakah Suriah benar-benar damai pada saat itu? Pasukan pemerintah Anda akan dapat menerimanya dengan tenang di dalam hati Anda. Apakah Istana Wanlong merupakan organisasi bersenjata yang kuat? Pada saat itu, bahkan jika Istana Wanlong tidak melanggar kontrak, Anda pasti akan memutuskan kontrak, karena kami nenek moyang Tiongkok sudah lama mengatakan bahwa di mana tempat tidurnya berada, orang lain bisa tidur nyenyak. Jadi, saya berani menjamin Anda bahwa meskipun Istana Wanlong membantu Anda melenyapkan perlawanan di permukaan, setelah mendapatkan 100 km persegi tanah Anda, mereka diam-diam akan menumbuhkan oposisi baru dan terus berperang melawan Anda, terus menyeret Anda ke dalam rawa perang. Kalau begitu, Anda akan jatuh ke dalam perang saudara yang tersiksa lagi, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Istana Wanlong. Saat itu, Istana Wanlong mungkin akan menemukanmu lagi dan melamarmu. Kamu memberi mereka 100 km persegi tanah lagi, dan mereka akan membantumu melenyapkan semua pertentangan. Jika ini terus berlanjut, kamu akan seperti tentara yang terluka dengan luka di sekujur tubuhmu. Luka itu akan semakin membusuk, sembuh, dan membusuk di bawah penyiksaan yang tidak manusiawi ini. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi pria yang sehat dan kuat. Kamu hanya bisa hidup bersama mereka selamanya, di bawah bayang-bayang. Kata-kata Ye Chen mengejutkan komandan tentara pemerintah dengan ketakutan di wajahnya. Dia tidak pernah memikirkan apa yang dikatakan Ye Chen sebelumnya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa apa yang dikatakan Ye Chen sepertinya masuk akal. Pada saat ini, Ye Chen menatapnya dan berkata dengan serius, "Bagi Anda, Istana Wanlong adalah kain kasa yang digunakan untuk membalut luka. Ketika luka Anda terus mengeluarkan darah, Anda terutama membutuhkan kain kasa untuk membantu Anda menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka Anda. Tetapi jika lukanya sembuh, kamu tidak akan membiarkan kain kasa berdarah ini menempel di tubuhmu sepanjang waktu. Kamu juga ingin melepas kain kasa ini. Dan kain kasa itu sendiri, jika kamu ingin terus menempel di tubuhmu, kamu harus biarkan lukamu tidak pernah sembuh dan berdarah selamanya. Jika kain kasa ingin menempati area yang lebih luas di tubuhmu, kita harus menemukan cara untuk memotong lebih banyak luka di tubuhmu, sampai tubuhmu ditutupi dengan kain kasa ini." Kata-kata Ye Chen benar-benar membuat takut komandan tentara pemerintah. Dia sudah bisa membayangkan bahwa di masa depan, di bawah kendali rahasia Istana 10.000 Naga, Suriah akan dilanda perang, penuh lubang, dan tidak pernah damai. Saat ini, Ye Chen masih terus membunuh orang dan menghukum orang. Dia memandang pihak lain dan memperingatkan kata demi kata, "Pikirkan Amerika Serikat, kamerat komandan, Anda telah lama menderita di Timur Tengah. Amerika Serikat, di bawah panji kemanusiaan, telah menjadikan Timur Tengah Anda gelisah dan bahkan mengirim pasukan untuk menyerang banyak negara. Apakah menurut Anda dia benar-benar peduli dengan kedamaian dan ketenangan Anda? Anda harus memahami bahwa mereka sebenarnya hanya mengingini sumber daya minyak Anda yang kaya dan ingin Anda dikendalikan oleh mereka untuk waktu yang lama. Mereka adalah sumber rasa sakitmu." Berbicara tentang ini, Ye Chen menunjuk ke arah Chen Zhonglei dan berkata dengan dingin, "Orang-orang ini tidak berbeda dengan Amerika Serikat. Jika Anda masih tidak dapat mengenali ini, maka Anda pasti akan mengenalinya, disiksa oleh parasit ini sampai mati di kemudian hari. Mati." Wajah komandan tentara pemerintah menjadi pucat. Pada saat ini, dia sepenuhnya mempercayai kata-kata Ye Chen. "Saya yakin Istana Wanlong di sini bukan untuk membantu mereka, tetapi untuk membunuh mereka dengan pisau." Chen Zhonglei, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar ini. Dia sangat ketakutan dan berpikir dalam hati, bagaimana orang ini bisa mengetahui rencana Tuan Istana. Tuan Istana memang telah merencanakannya sejak lama. Setelah Istana Wanlong mendirikan pangkalan di Suriah, dia akan segera secara diam-diam mendukung oposisi baru dan membiarkan Suriah terus terperosok dalam perang saudara. Dalam hal ini, Istana Wanlong akan selalu dibutuhkan dan diandalkan oleh pasukan pemerintah,
dan tentu saja akan dapat memanfaatkannya untuk meminta lebih banyak sumber daya dari pasukan pemerintah. Tapi, seorang Hamid, bagaimana penasihat militer mengetahui hal ini? Rencana utama untuk Suriah adalah parasitisme. Istana Wanlong pertama-tama menggunakan bantuan Suriah untuk melenyapkan oposisi sebagai godaan, sehingga Suriah bersedia membuka pintu dan biarkan Istana Wanlong berakar. Setelah berhasil berakar, Istana 10.000 Naga akan menjadi parasit di Suriah dan berkembang pesat. Tetapi jika Suriah mengakui situasi ini sekarang, maka mereka tidak akan pernah melanjutkan penerapan kerjasama antara dua pihak. Kalau begitu, Istana 10.000 Naga akan semua rencana akan hancur total. Memikirkan hal ini, Chen Zhonglei sangat gugup hingga seluruh tubuhnya mati rasa dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, komandan tentara pemerintah secara tidak sadar menggerakkan tubuhnya, menjaga jarak tertentu dari Chen Zhonglei, dan berkata, masalahnya sekarang di luar kemampuan pribadi saya perlu melaporkannya kepada atasan saya, mohon tunggu sebentar. Sebentar. Pria itu berkata, berdiri, mengeluarkan telepon satelitnya dan bersiap untuk berjalan keluar. Chen Zhonglei membuat keputusan cepat dalam pikirannya. Jika orang ini diizinkan keluar dan menelepon manajemen puncak, maka semua rencana Istana Wanlong akan terungkap sebelumnya. Dan setelah terungkap, Istana Wanlong tidak punya pilihan selain keluar dari Suriah. Dalam hal ini, lebih dari 2.500 nyawa dan semua pengeluaran militer selama berhari-hari akan sia-sia. Tetapi jika Istana Wanlong menolak mundur, mereka tidak punya pilihan selain putus dengan Suriah. Tapi begitu Istana Wanlong menghadapi Suriah, itu sama saja dengan Istana Wanlong yang menginvasi negara berdaulat. Seluruh dunia tidak akan membiarkan hal ini terjadi, dan Istana Wanlong pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Memikirkan hal ini, Chen Zhonglei memikirkan solusi jauh di dalam hatinya. Dia berpikir, hanya 3 orang di sini yang tahu apa yang baru saja dikatakan oleh pria bernama Ye, dan tidak ada peralatan perekam di ruangan ini. Oleh karena itu, selama saya membunuh mereka berdua, saya dapat memastikan semuanya aman. Tujuan Istana Naga tidak akan terungkap. Adapun bagaimana menjelaskan kepada pasukan pemerintah setelah membunuh 2 orang ini, kita dapat sepenuhnya menyalahkan pria bernama Ye dan mengatakan bahwa dia adalah pembunuh yang dikirim oleh Hamid untuk membunuhnya. Pertama bunuh komandan tentara pemerintah, lalu bersiap untuk membunuhku, dan akhirnya dibunuh olehku. Iya, lakukan saja, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Mendengar pemikiran ini, Chen Zhonglei dengan cepat berdiri dan menatap bahwa komandan tentara pemerintah berkata dengan suara dingin, jangan keluar. Komandan tentara pemerintah tanpa sadar mundur beberapa langkah dan bertanya dengan dingin, Chen Zhonglei, apa maksudmu? Apa maksudmu? Chen Zhonglei tertawa jahat dan mengertakkan giginya dan berkata, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melancarkan serangan ke lawan dan bergegas ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Gerakannya sangat cepat, bahwa sulit bagi orang biasa untuk melihat dengan jelas. Dan komandan tentara pemerintah hanyalah orang biasa, dan dia tidak menyadari bahwa Chen Zhonglei akan tiba-tiba menyerangnya. Sebelum dia bisa menghindar, Chen Zhonglei meninju jantungnya, langsung merusak jantungnya. Komandan tentara pemerintah segera berbusa mulutnya dan wajahnya menjadi pucat. Dia menatap Chen Zhonglei dan terisak, Chen Zhonglei, kamu, sebelum dia bisa menyelesaikan sisa kata-katanya, dia memutar matanya dan pingsan. Ye Chen menyaksikan Chen Zhonglei membunuhnya dengan pukulan kejam ini, dan sambil sedikit mengernyit, dia merasa sedikit lebih jijik terhadap master seni bela diri di dalam hatinya. Karena bahkan prajurit bintang 6 seperti Chen Zhonglei mengandalkan kekuatan dan kecepatan manusia super di tubuhnya untuk menyerang musuh-musuhnya pada tingkat fisik. Chen Zhonglei memang memiliki kekuatan internal yang kuat di tubuhnya, tetapi tidak ada tanda-tanda energi spiritual. Dari sudut pandang ini, dia masih sangat berbeda dari dirinya sendiri. Setelah Chen Zhonglei membunuh komandan tentara pemerintah, dia segera menoleh untuk melihat ke arah Ye Chen. Melihat bahwa Ye Chen tidak takut sama sekali, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut. Namun, dia dengan cepat melupakan keterkejutannya, dengan cepat melintas di depan Ye Chen, dan berkata dengan dingin,
nama keluargaku adalah Ye. Pernahkah kamu berpikir sebelumnya bahwa suatu hari kamu akan mati karena terlalu banyak bicara? Ye Chen tidak, bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Tanpa menganggap serius orang lain, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, saya bisa meramal, keberuntungan saya menunjukkan bahwa saya tidak akan mati karena terlalu banyak bicara." Chen Zonglei menatap Ye Chen dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu tidak takut sama sekali bahwa aku akan membunuhmu?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, kamu harus bisa membunuhku. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh aku dengan levelmu?" Chen Zonglei berkata dengan tegas, "Nak, kamu benar-benar tidak bertobat bahkan ketika kamu akan mati. Aku adalah salah satu dari 4 raja perang di Istana 10.000 Naga dan prajurit bintang 6 Istana 10.000 Naga. Kekuatanku adalah yang kedua setelah penguasa istana. Sangat mudah untuk membunuh sampah sepertimu, Ye." Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. "Sialan, prajurit bintang 6, kamu sangat sungguh luar biasa." Chen Zonglei melihat penghinaan dan ejekan dalam ekspresi Ye Chen, dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu tidak memahami seni bela diri sama sekali. Bahkan tidak ada 10 prajurit bintang 6 di seluruh dunia tentara bayaran, sangat mudah untuk dibunuh kamu." "Oh," Ye Chen berkata sambil tersenyum, "banyak orang ingin membunuhku. Tetapi sejauh ini belum ada yang berhasil. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa kamu bisa membunuhku?" Chen Zonglei berkata dengan tegas, "Untuk sampah sepertimu, jangan katakan itu bunuh satu, bahkan jika ada 100 seperti ini, aku masih bisa membunuhmu. Tidak mungkin sampah sepertimu memahami kekuatanku." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tahu, saya tahu, prajurit bintang 6 macam apa Anda. Bukankah karena 6 dari 8 meridian luar biasa telah terbuka? Saya melihat meridian ke-7 Anda sepertinya terbuka. Jadi ketika meridian ke-7 Anda juga terbuka, apakah kamu harus mengganti namamu ke Pik Bintang 7? Kata-kata mengejek Ye Chen membuat ekspresi Chen Zonglei langsung membeku. Dia memandang Ye Chen dengan tidak percaya, dan suaranya tergagap, "Kamu? Bagaimana kamu melihatnya? Apakah kamu juga seorang seniman bela diri? Kenapa aku tidak bisa melihat kultivasimu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku bilang aku memiliki mata yang tajam, apakah kamu percaya?" Chen Zonglei tiba-tiba merasa gugup, dan pada saat yang sama dia berpikir berulang-ulang dalam pikirannya. "Saya tidak tahu seberapa mampu pria bernama Ye ini, tetapi saat ini, tidak ada cara untuk kembali. Jika saya tidak membunuhnya hari ini, maka pembunuhan saya terhadap komandan tentara pemerintah akan terungkap. Dalam hal itu kasusnya, Istana Wanlong akan rencana Suriah akan segera dibatalkan." Memikirkan hal ini, Chen Zonglei mengertakkan gigi, menatap Ye Chen, dan berkata dengan dingin, "Kamu dapat melihat kekuatanku yang sebenarnya. Kamu memang memiliki sesuatu. Tapi itu tidak ada gunanya menggunakan mata yang cerah. Yang paling penting adalah menggunakan tinjumu dengan baik. Bersiaplah untuk mati." Setelah Chen Zonglei mengatakan ini, dia meraung dan dengan cepat meninju Ye Chen dengan seluruh kekuatannya. Pukulan ini sangat cepat dan kuat, dan tinju itu bahkan membawa hembusan angin, menderu ke wajah Ye Chen dalam sekejap mata. Jika orang biasa menerima pukulan ini, seluruh tengkoraknya mungkin akan hancur. Tapi Ye Chen tidak menunjukkan tanda-tanda bersembunyi. Alih-alih bersembunyi, dia mengumpulkan energi spiritual di tubuhnya ke tangan kanannya, bersiap untuk meninju Chen Zonglei kapan saja. Ketika Chen Zonglei melihat Ye Chen tidak bersembunyi, senyum sinis muncul di wajahnya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini, dan bahkan Wan Pojun, yang kekuatannya telah mencapai level prajurit bintang 8, tidak berani melawan. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan antara prajurit bintang 8 dan prajurit bintang 6, perbedaan ini terutama tercermin dalam kecepatan, kekuatan, dan kekuatan serangan secara keseluruhan. Sedangkan untuk kemampuan pertahanan tubuh, tidak ada lompatan kualitatif. Oleh karena itu, Chen Zonglei merasa pukulannya bertekad untuk menang dan pasti akan membunuh Ye Chen sepenuhnya. Namun, sesuatu yang aneh segera terjadi. Chen Zonglei menemukan bahwa saat pukulannya hampir mencapai wajah Ye Chen, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan matanya. Segera setelah itu,
tangan kanannya tiba-tiba terasa seperti dipukul oleh bola besi seberat beberapa ton. Dengan keras, kekuatan besar menyebabkan seluruh kepalan tangan Chen Zhonglei hancur seketika, dan bahkan tulang lengannya pun patah. Chen Zhonglei merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari lengannya, dan dalam keputusasaan menemukan bahwa bayangan hitam di depannya barusan ternyata adalah kepalan tangan Ye Chen. Ternyata Ye Chen langsung memukul pukulan Chen Zhonglei dengan tinjunya sendiri. Saya pikir ini setidaknya sama tragisnya dengan Mars yang menabrak bumi. Tapi siapa sangka akibatnya semudah palu menghancurkan kenari. Tinju Ye Chen seperti palu, dan tinju Chen Zhonglei seperti buah kenari yang dihancurkan oleh palu. Ye Chen meminum banyak pil peremajaan sebagai Mai Lisu. Meskipun pil peremajaan tidak dapat mengisi kembali energi spiritualnya, pil tersebut sangat meningkatkan tubuhnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu seperti dinding besi. Selain itu, tangan kanannya memiliki energi spiritual, dukungannya bahkan lebih tidak bisa dihancurkan, jadi bagaimana tinju Chen Zhonglei bisa menjadi lawannya? Chen Zhonglei sangat ketakutan sehingga dia tahu bahwa kekuatan semacam ini jauh melampaui kekuatan seorang seniman bela diri, bahkan Wan Po Jun, yang ke-8 meridiannya terbuka, tidak memiliki kekuatan sekuat itu. Dia menatap Ye Chen dengan tercengang, dan bertanya dengan kesakitan dan ngeri, "Kamu, siapa kamu?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Aku sudah memberitahumu, panggil aku Tuan Ye." Chen Zhonglei memegang menahan rasa sakit yang parah. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Ye Chen mencibir dan berkata, "Ini buruk, terutama karena kamu terlalu lemah." Setelah mengatakan itu, Ye Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya seperti mulut harimau, leher Chen Zhonglei dijepit erat seperti tang besi, dan ekspresinya berubah dari mencibir menjadi ketidakpedulian yang luar biasa. Chen Zhonglei tersedak, dan dia buru-buru mencoba membuka mulut Ye Chen dengan tangan kirinya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat memisahkan jari Ye Chen bahkan 1 milimeter pun. Dia menatap Ye Chen dengan putus asa, dan menemukan bahwa di mata Ye Chen, dia dianggap bukan apa-apa olehnya, dan hidup dan matinya telah sepenuhnya jatuh ke tangannya. Pada saat ini, Chen Zhonglei mengertakkan giginya dengan putus asa dan berkata dengan seluruh kekuatannya, Kamu bunuh aku, Istana Wanlong tidak akan pernah, tidak akan melepaskanmu, juga tidak akan melepaskannya. Hamid, hutang komandan tentara pemerintah ini juga akan ditanggung Hamid. Kamu, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa melindungi semua orang. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oh, kamu membuatku takut, aku yang paling tidak takut menjadi takut." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan dingin, "Kamu ingin aku membunuhmu, tapi aku juga tidak akan melakukannya. Aku akan membiarkanmu mewujudkan keinginanmu dengan mudah. Aku ingin kamu merasakan apa artinya hidup lebih buruk daripada kematian." Begitu Ye Chen selesai berbicara, energi spiritual mengalir ke tubuh Chen Zhonglei. Energi spiritual yang kuat itu seperti mesin perisai yang tidak bisa dihancurkan yang digunakan dalam membangun kereta bawah tanah, merajalela melewati 8 meridiannya yang luar biasa, menghancurkan semua meridiannya dalam sekejap. Bagi seorang ahli bela diri yang telah berlatih bela diri selama bertahun-tahun, jika meridiannya hancur total, itu sama saja dengan menjadi cacat dalam sekejap. Chen Zhonglei merasa meridiannya terputus dan seluruh tubuhnya diambang kehancuran. Dia telah berlatih seni bela diri dengan keras selama bertahun-tahun dan telah lama menganggap seni bela diri sebagai pencarian terbesarnya dalam hidup. Awalnya, dia hampir menembus meridian ke-7, dan akan menjadi jenius kedua di Istana Wanlong yang menembus meridian ke-7. Namun siapa sangka segala kerja keras dan harga diri akan sirna saat ini. Dia menatap Ye Chen dengan kemarahan di wajahnya, mengertakkan gigi dan bertanya, "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" Ye Chen menatap Chen Zhonglei yang putus asa dan berkata dengan tenang, "Aku menghancurkan semua meridianmu. Selamat, mulai sekarang, kamu akan menjadi ahli bela diri yang mulia yang tidak valid." Chen Zhonglei merasa sesak napas, dan otaknya pusing karena kekurangan oksigen dan hampir pingsan di tempat. Dia kembali sadar setelah beberapa saat, menatap Ye Chen dengan matanya,
dan berteriak dengan suara serak, kamu sangat beracun. Ye Chen mencibir, saya baru saja merusak kultivasi Anda, ini saja, keracunan, jadi bagaimana jika kamu hanya ingin meninjuku sampai mati? Chen Zhonglei sedikit terkejut, dan kemudian dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Jadi dia berkata tanpa ekspresi, berhenti bicara omong kosong, bunuh aku, ayo pergi. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, tidak mungkin membunuhmu, setidaknya belum. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang komandan tentara pemerintah yang telah meninggal selama beberapa menit karena serangan jantung yang parah, dan tersenyum. Tanyakan padanya, bagaimana menurutmu, jika orang ini hidup kembali dan memberitahu pasukan pemerintah tingkat tertinggi apa yang terjadi? Bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah denganmu? Bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah denganmu? Wanlong Istana. Ketika Chen Zhonglei mendengar kata-kata Ye Chen, dia terkejut sesaat, lalu mencibir dan berkata, kamu berpikir dengan baik, tetapi dia tidak dapat bertahan. Setelah mengatakan itu, Chen Zhonglei berkata lagi, bahkan jika kamu ambil benda ini sekarang, bahkan jika kamu memberitahu tentara tingkat tertinggi pemerintah, mereka tidak akan mempercayai kata-katamu sebagai musuh. Satu-satunya yang bisa membuat tingkat tertinggi pemerintahan tentara, percayalah masalah ini adalah dia. Tapi, dia sudah mati, orang mati, tidak akan pernah bisa diberitahu. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, ini hanya beberapa menit, ini belum keren, dan kita masih bisa diselamatkan. Tidak mungkin, Chen Zhonglei tidak bisa menyembunyikan kengeriannya dan berseru. Meskipun saya tidak menggunakan seluruh kekuatan saya, jantungnya telah rusak parah, dan Daluo Jinxian tidak bisa menyelamatkannya. Ye Chen bertanya sambil tersenyum, apa yang baru saja kamu lakukan? Alasan kenapa kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu adalah karena kamu ingin menyalahkanku, kan? Saat dia berbicara, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, aku masih bertanya-tanya sekarang, mengapa anjing tua sepertimu ini menjadi prajurit bintang 6? Jika kamu benar-benar memukulnya dengan seluruh kekuatanmu, aku khawatir kamu bisa memukulnya keluar dari hati, sebuah lubang berdarah keluar, dan alasan kenapa kamu sengaja menggunakan lebih sedikit tenaga di tanganmu pasti untuk mengurangi kecurigaan orang lain terhadapmu dan membuatnya lebih mudah untuk menyalahkanku, bukan, Chen? Zhonglei berkata dengan tegas, itu benar. Aku hanya ingin menyalahkanmu, biarkan Anda dan Hamid yang disalahkan, jika kamu membunuhku, kamu akan menanggung kesalahannya lebih keras lagi, Ye. Chen mencibir dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, tidak ada yang bisa membuatku, Ye Chen, yang disalahkan. Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, karena kamu masih sangat berguna bagiku. Chen Zhonglei dengan sinis berkata, kamu hanya ingin menyanderaku dan melarikan diri dari sini. Lagi pula kamu juga orang yang tidak pengecut, Ye. Chen mengulurkan jarinya dan mengguncangnya dengan lembut beberapa kali, dan berkata sambil tersenyum, kamu salah menebak. Awalnya aku benar-benar berpikir begitu, tapi aku tidak menyangka kamu, orang bodoh, akan melompati tembok dan mengambil inisiatif untuk menyerang komandan tentara pemerintah. Bukankah kamu menyerahkan semua inisiatif kepadaku? Berbicara tentang ini, Ye Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, jadi saya tidak berencana menyandera Anda dan melarikan diri, tetapi saya berencana untuk mengulurkan tangan Anda kepada 15.000 orang di istana 10.000 naga Anda di istana naga, Timur Tengah, singkirkan itu. Chen Zhonglei berseru, pinjamkan tanganmu, berhentilah bermimpi, aku lebih baik mati, aku tidak akan pernah mengkhianati saudara-saudaraku. Ye Chen mencibir dan berkata, apakah kamu akan mengkhianatiku atau tidak terserah padamu lagi, ayo. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menatap matanya dan berteriak dengan tegas, berlututlah, begitu. 4 kata ini diucapkan, Chen Zhonglei merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke otaknya, dan kemudian, kakinya melunak tanpa sadar. Ye Chen mentransfer energi spiritual ke dalam otaknya, tetapi karena dia tidak mengisi kembali energi spiritual dengan baik dalam beberapa hari terakhir, energi spiritual di tubuhnya tidak mencukupi. Keluaran yang konstan membuatnya hampir kehabisan tenaga. Untungnya,
Chen Zhonglei telah menjadi penyandang disabilitas saat ini, jadi tidak terlalu sulit bagi Ye Chen. Namun meski begitu, Ye Chen diam-diam berpikir bahwa dia akan memasukkan pemurnian Yuan dan ke dalam agenda ketika dia kembali. Yang terbaik adalah memperbaikinya sesegera mungkin. Jika tidak, jika dia bertemu dengan prajurit bintang 6 atau bintang 7, prajurit lagi. Jika dia tidak memiliki energi spiritual, jika Anda tidak mendapatkan bantuan, Anda hanya dapat memilih untuk bertarung langsung. Pada saat ini, Chen Zhonglei merasakan kekuatan misterius yang masuk ke otaknya semakin kuat, dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan, karena entah kenapa, lututnya seakan jatuh tak terkendali ke tanah. Dia hampir menangis, dan bertanya dengan putus asa, "Apa ini? Apa yang terjadi? Kamu? Apa yang kamu lakukan padaku?" Ye Chen berkata dengan dingin. "Saya berencana untuk menggunakan spiritual energi untuk membasuhmu, otak." Dengan itu, Ye Chen memperkenalkan secara rinci, "Saya akan menyegel semua kesadaran pribadi Anda. Tapi jangan khawatir, setelah menyegel, Anda masih akan menyimpan semua ingatan Anda, tetapi tubuh Anda akan sepenuhnya terpisah dari kesadaranmu. Jika kamu tidak dapat berhubungan, semua yang ada di tubuhmu akan mematuhi perintahku. Pada saat itu, meskipun kesadaranmu sendiri akan jernih tentang segala hal, tidak ada yang dapat kamu lakukan. Dengan kata lain, kesadaranmu akan tersegel sepenuhnya di otakmu. Selama aku tidak menyerah, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri." Chen Zhonglei tiba-tiba merasa putus asa, matanya penuh dengan kepanikan yang tak ada habisnya, dan dia menangis dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu memiliki aura? Bukankah itu kekuatan yang hanya ada di legenda? Kamu, siapa kamu?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mencibir, "Saya ayahmu." Chen Zhonglei benar-benar panik, dia menangis dan berkata, "Tidak, tolong jangan tutup kesadaranku, aku tidak ingin menjadi mayat hidup. Tolong selamatkan aku, selama kamu bersedia mengampuni aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Kamu dapat meminta semua tentara istana Wanlong di luar untuk segera menyerah dan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Tolong biarkan aku pergi. Tolong." Ye Chen bertanya padanya sambil tersenyum. "Apakah Anda benar-benar bersedia mendengarkan saya dalam segala hal?" Chen Zhonglei mengangguk tanpa ragu. Dia berjanji, "Saya bersumpah demi Tuhan. Saya akan mematuhi Anda dalam segala hal. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta saya lakukan." Ye Chen tersenyum dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, aku tidak terlalu percaya padamu. Kamu adalah orang yang bahkan bisa membunuh pasanganmu sendiri kapan saja. Bagaimana mungkin kamu bisa memenuhi janjimu?" Chen Zhonglei memohon dalam. Suara pecah, "Aku bersumpah demi Tuhan. Aku benar-benar melakukan semua yang kamu perintahkan padaku. Tolong, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak ingin terjebak dalam tubuhku selamanya. Tolong." Ye Chen terkekeh dan berkata, "Maaf, aku masih tidak mempercayaimu." Setelah itu, ujung jari Ye Chen sekali lagi memasukkan lebih banyak energi spiritual ke dalam otak Chen Zhonglei. Ekspresi Chen Zhonglei berubah dari sangat ketakutan menjadi tenang, dan kemudian berubah menjadi ekspresi kusam dan kebingungan. Ye Chen melepaskan tangannya saat ini, menunjuk ke komandan tentara pemerintah yang tergeletak di tanah, dan memerintahkan Chen Zhonglei, "Pergi dan jemput dia dan letakkan dia di meja konferensi." Pada saat ini, Chen Zhonglei dapat mendengar Ye Chen dalam kesadarannya. Apa yang dikatakan Chen mampu menerima penglihatan yang dilihat dengan matanya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Dia hanya bisa melihat tubuhnya ditandai dengan nama Ye Chen. Dia segera berdiri, berjalan ke arah komandan, mengangkatnya dengan susah payah, dan meletakkannya di meja konferensi di depan Ye Chen. Kesadaran dirinya sangat menakutkan dan pada saat yang sama sangat menyedihkan. Namun, kini ia tidak punya cara untuk mengubah semua itu. Ia hanya bisa tetap berada di dalam tubuhnya seperti penumpang yang tidak relevan. Saat ini, meridian tubuhnya telah hancur, dan kebugaran fisiknya secara keseluruhan hanya dapat dianggap sebagai orang biasa. Adapun komandan tentara pemerintah, kulitnya berubah menjadi agak hitam dan ungu. Jantungnya rusak dan terhenti sehingga mengakibatkan kekurangan oksigen ke otaknya. Secara umum, waktu terbaik dalam kasus ini hanya 4-6 menit.
Jika dibutuhkan waktu 4 hingga 6 menit untuk membuat jantung kembali berdetak, ada kemungkinan Anda bisa selamat. Namun, saat ini, jantungnya rusak parah, organ tubuhnya sangat kekurangan oksigen, dan ia berada di ambang kematian biologis. Biasanya, situasi ini tidak mungkin lagi diselamatkan. Namun bagi Ye Chen, ini bukanlah masalah besar. Ye Chen merasa jika dia tidak menyelamatkannya, dia bisa membiarkan Chen Zhonglei membawanya keluar dari sini dengan mudah, atau bahkan membiarkan Chen Zhonglei memerintahkan istana Wanlong untuk dilucuti, atau membiarkan Chen Zhonglei secara pribadi mengantarnya dan membawa Su Soudao pergi. Namun, setelah memikirkannya, Ye Chen merasa istana Wanlong tidak bisa semurah itu. Kini, hanya panglima tentara pemerintah yang mengetahui wajah sebenarnya istana Wanlong. Jika dia dihidupkan kembali, pasukan pemerintah pasti akan berselisih dengan istana Wanlong. Dan dia kebetulan mengendalikan Chen Zhonglei lagi. Jika dilakukan dengan benar, 15.000 tentara istana Wanlong ini dapat dikemas dan dikirim ke pasukan pemerintah bersambung.